Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di program Entrepreneur, pengantar kita menuju dunia kewirausahaan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang etika. Jadi judulnya sekarang, Ayo Beretika. Oke, langsung aja ke slide pertama. Bisnis tanpa etika. Jadi kita biasanya menemukan banyak orang yang berbuat curang ya. Dia nipu untuk dapat untung. Mereka itu nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya tindakan menipu itu akan mempengaruhi bisnis mereka. Sebenarnya mereka itu lebih untung kalau mereka jujur. Cuman mereka pengen dapat shortcut aja gitu. Jadi mereka curang gitu ya. Maksudnya kayak apa? Nah ini dijelaskan oleh Philip Kotler. Wah, ini dia ini penyusun buku legendaris manajemen pemasaran, Bapak Pemasaran Dunia. Dia bilang ada dua paradigma dalam menawarkan produk ke konsumen, yaitu adalah paradigma penjualan dan pemasaran. Bedanya apa sih? Nah, kalau penjualan itu, dia itu cuman fokus untuk menjual produk dengan melahirkan kebutuhan konsumen. Konsumen nggak butuh ditawarin. Ini investasi bisa menghasilkan keuntungan 50%. Sebenarnya kita nggak tertarik dengan investasi tersebut. Akhirnya karena untungnya gede ya, diiming-imingin, akhirnya kita ngasih uang, kita investasi, ternyata investasi bodong gitu ya. Jadi itu penjualan sebenarnya. Dia itu cuma berusaha memunculkan kebutuhan konsumen. Nah, ini bisa juga menipu gitu ya. Yang kedua itu adalah lebih menekankan pada cara agar konsumen tertarik dengan kayak hipnotis gitu ya. Datang konsumen langsung dijabat tangannya, selamat datang Pak, mungkin Bapak dia bisa saya bantu loh. Cepat sekali ngomongnya, tiba-tiba kita nggak bisa ngikutin kata-katanya, tiba-tiba kita iya aja, kita diajak ke showroomnya. Tiba-tiba kita disuruh beli mobil. Nah ini juga seperti itu, yaitu penjualan. Lalu berorientasi pada jumlah penjualan. Dia itu melihat hari ini targetnya berapa, seperti itu ya. Dia pokoknya orientasinya jumlah penjualan. Lalu fokus pada kuantitas karena jumlah penjualan kan. Lalu hubungan antara sales dan konsumen itu ya udah, kalau transaksi jual beli selesai, udah selesai gitu ya. Terus bedanya apa dengan pemasaran? Nah, kalau pemasaran itu fokusnya dia itu pada pertukaran nilai konsumen dengan kita sebagai penjual produk itu kita bertukar. Kita memberikan apa, dia memberikan apa. Konsumen memberikan dananya, kita memberikan produk yang berkualitas sesuai dengan pemecahan masalah kebutuhan dia gitu ya. Lalu kalau pemasaran itu fokus untuk menjaga brand, image produk. Konsumen itu membeli karena udah tahu kualitas dan brand kita gitu ya. Jadi teman-teman kalau misal belum punya brand gitu ya, biasanya itu adalah masih penjualan. Jadi brand itu harus bisa dipercayai bahwa ini kredibel gitu ya. Nah itu adalah pemasaran gitu ya. Kalau brand kita belum dianggap kredibel, berarti kita selama ini mungkin masih fokus pada penjualan. Lalu berorientasi kepuasan pelanggan. Sementara yang satunya kan berorientasi pada jumlah penjualan. Kita tidak menjual 10. Kalau mereka puas, besoknya datang lagi. Berbeda kalau penjualan, dia jual 100, besoknya datang 50, besoknya bisa 25, besoknya 10, turun. Mungkin awal kali besar karena didorong oleh hipnotis gitu ya, hipno marketing ya. Awalnya tinggi, lama-kelamaan kan konsumen sadar kalau mereka dibodohi, ya udah turun tuh lama-kelamaan. Kalau pemasaran karena kita main kualitas, biasanya stabil penjualan. Lalu kita fokus pada kualitas untuk memberikan produk yang terbaik pada konsumen. Hubungan antara marketing dan konsumen harus tetap terjaga dari mulai transaksi hingga selesai gitu ya. Jadi bahkan setelah transaksi selesai pun kita mesti nanya, apakah ada kendala dengan produk kami gitu ya. Biasanya itu kita nanyain feedback. Biasanya ada ngasih garansi gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu pemasaran. Oke. Jadi paradigma yang salah itu adalah yang jangka pendek, yang jangka panjang lah yang benar. Nah ini saya bingung ya ketika mencari buku tentang manajemen etika bisnis ya.
Jadi buku etika bisnis itu kebanyakan membicarakan hal-hal yang teknis, udah teknik, etikanya seperti apa. Nah ini akhirnya saya menggunakan metode yang lebih filosofis lagi. Saya mengambil dari buku Etika karya K. Bertens, tahun 2011 dia keluarin. Jadi saya menggunakan yang lebih filosofis, lebih sederhana, jadi teman-teman bisa lebih mudah. Metodenya karya K. Bertens. Ini saya tambahin sedikit nanti. K. Bertens nawarin 4 metode, saya nambahin 1 metode yaitu adalah standar analisis dari pemikirannya Kotler tadi ya. Oke, lanjut aja. Ini kita lihat hasil metodenya seperti apa. Yang pertama, kita tuh harus menyusun standar baik dan buruk dulu. Ingat, baik dan buruk itu kita bisa menggunakan pemikiran Kotler bahwa bisnis itu harus win-win, semuanya menang. Jadi, bisnis itu sebenarnya kita itu pertukaran sosial. Yang tadi saya bilang, kita dapat apa? Kita dapat dana pembayaran dari konsumen. Konsumen dapat apa? Produk kita yang berkualitas. Jadi kita bertukar. Semuanya harus win-win. Sama dengan karyawan di dalam perusahaan kita. Kita memberikan dia gaji, dia memberikan kita kinerja. Kita bertukar. Dan tidak boleh ada yang keberatan. Semuanya harus win-win. Jangan ada yang win, loss. Tapi misalnya kita langsung aja ambil sebuah kasus. Ada sebuah kasus di mana pegawai itu korupsi. Nah, kita analisis nih menggunakan metode standar dan baik dan buruk gitu ya. Ini kan karyawannya korup, merugikan perusahaan. Ini bukan merugikan kita sebagai pemilik, tapi ini merugikan perusahaan. Ingat, kalau dia itu melakukan tindakan di dalam perusahaan, maka kerugian perusahaan. Perusahaan ini kan bukan hanya kita secara pribadi, tapi ada pemegang modal, ada karyawan, dia karyawan yang lainnya jujur, kerja keras, kalau pengen dapat gaji tambahan dia lembur gitu ya. Nah ini ada yang korup gitu ya. Ini nanti akan menjadi masalah ketidakadilan. Karena yang ini kok saya kerja keras cuma dapat segini, dia kok korup ya. Lalu juga yang dirugikan pelanggan, karena akibat kasus tersebut bisa aja dia itu markup harga atau apapun gitu ya, yang bisa mempengaruhi kualitas. Misalnya kita suruh beli bahan untuk produksi kita seharga misalnya 1 juta. Ternyata dia beli 1 juta tapi bahan yang kualitas grade-nya bawah yang harganya sebenarnya 800.000 gitu ya. Itu kan kerugian 200.000. Konsumen sebenarnya rugi. Kita mungkin nggak tahu, tapi konsumen rugi gitu kan. Akhirnya apa? Konsumen kecewa gitu ya. Jadi ruginya ke konsumen, habis itu balik lagi ke perusahaan yang rugi gitu kan. Kok karyawan yang lainnya juga merasa bersalah karena yang salah bagian operasional ya. Misalnya yang korupsi itu bagian operasional, yang dikritik mana? Bagian marketing. Kan kasihan kan. Jadi ini sebenarnya ketika ada satu orang yang bermasalah dalam perusahaan, itu sebenarnya kita lihat dalam bentuk sistemik. Jadi teman-teman juga harus belajar berpikir sistemik. Ini sistemnya seperti apa? Masalah sistemiknya seperti apa? Oke, kalau teman-teman udah paham standar baik dan buruk, lanjut ke sikap awal menuju refleksi. Nah ini yang tadi itu teori yang pertama itu, tahap yang pertama saya tambahkan dari pemikiran Kotler. Tahap yang kedua ini saya berikan kepada teman-teman ini dari pemikiran K. Bertens dari tahap 2 sampai tahap 5 nanti ya. Jadi ketika kita itu mau masuk ke dalam keputusan, biasanya itu kita sudah punya gambaran gitu ya, sikap, pandangan atau nilai-nilai, karena kita punya pengalaman, perasaan, kultur, lingkungan, pendidikan dan sebagainya gitu ya. Misalnya ketika yang tadi ada pegawai itu korupsi, kita langsung terpikirkan untuk memberikan sanksi aja lah, SP, surat peringatan kalau 2 kali keluar, dan mungkin juga pemindahan posisi. Tapi ada juga yang teman-teman mungkin berpikir langsung udah pecat aja, ini nggak bisa ditoleransi kalau korupsi. Nah ini tergantung dari pendidikannya, pengalamannya. Misalnya pengalaman atau perasaannya tinggi gitu ya, emosional, kasihan gitu, bisa juga dia memberikan yang pertama itu cuma teguran. Tapi ada yang punya emosional, dia dulunya punya perusahaan hancur karena ada yang korupsi. Dia langsung pilih yang kedua, udah pecat aja. Nah ini kan kita lihat dulu nanti sikap
kita punya sikap awal, pasti kita lihat dulu sikap awal kita seperti apa. Tapi jangan langsung diambil keputusan, kita cuman data aja. Lalu masuk ke tahapan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu adalah kita harus ngumpulin informasi dulu. Nah, kita itu kadang-kadang kalau punya sikap itu ya akibat dorongan emosional gitu ya. Maka kita perlu duduk, nenangin diri, kita mulai mikir, mencari data pembanding, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dari informasi yang kita dapat, misalnya ya, karyawan itu memiliki keluarga, anaknya 3, mending 3, ada anaknya 4, jadinya dia karena kekurangan uang dia korupsi. Selain itu dia juga kemungkinan besar kalau kita pecat secara tidak hormat, dia sulit mendapat pekerjaan. Nah, ini kita kasih pertimbangan, kita punya pertimbangan di kepala kita dari pengumpulan informasi. Oke, selanjutnya kita identifikasi norma dan moral di lingkungan kita. Jadi kita harus paham dulu nih kondisi sosial di sekitar kita. Norma, kultur, moralitas, kondisi sosial, pokoknya apapun aturan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, ini akan menjadi masukan kita untuk menyusun pertimbangan. Kita ngambil keputusan. Misalnya kita sadar kalau norma dan moralitas bangsa Indonesia itu adalah orang yang lemah terhadap korupsi. Dari jajaran pejabat hingga rakyat, korupsi itu lumrah gitu ya. Markup itu udah biasa. Minta bon kosong udah biasa gitu ya. Penjual-penjual juga kalau ditanyain, waktu itu pernah saya ke material, saya ditanya, saya beli barang, saya minta bon gitu ya, kan buat laporan. Terus saya ditanya, bonnya kosongin, saya kasih tanggal dan tanda tangan, saya kosongin, atau saya isi? Diisi lah mbak. Saya ngomong, diisi mbak. Oke, diisi berapa ya mas ya? Hah? Pertama kali, ya karena mungkin saya hidupnya di lingkungan orang yang jujur gitu ya, ada pegawai yang kayak gini tuh saya kaget gitu. Iya, saya belinya harga berapa? Tolong ditulis, nggak usah diubah-ubah harganya. Ternyata itu sudah tersistem, jadi orang itu udah biasa kalau misal merubah harga gitu ya. Malah kalau mungkin orang material mikirnya gini, kalau saya nggak rubah harganya nanti si kulinya, misalnya saya dianggap kayak kuli gitu ya, si kuli ini nanti tidak mau beli lagi di tempat saya karena saya nggak mau markup harganya. Iya beda lah mbak, saya bukan kuli. Gitu ya. Jadi mungkin ada norma dan moralitas bangsa Indonesia yang suka markup barang gitu ya. Nah, selain itu di kalangan pekerja nggak takut kalau misalnya kita pindah posisi, asal dia masih dalam masih di dalam perusahaan, dia nggak jerak gitu ya. Dia ya udahlah, saya cuma dipecat, saya cuma dipindah posisi, saya cuma relokasi jabatan gitu ya, nggak jerak gitu ya. Ya biasa aja gitu, kayak ngerasa nggak bersalah. Baru jerak kalau dipecat secara tidak hormat. Bahkan kalaupun dipecat secara tidak hormat, ada beberapa karyawan yang masih santai karena ya belum dilaporin ke kantor polisi gitu ya. Kan nggak bakal ada di SKCK gitu kan. Tadi kan kita sudah mengumpulkan informasi kondisi keluarganya, kita sudah mengumpulkan data mengenai norma dan moral dan sebagainya. Maka terakhir itu adalah analisis logika. Dari data-data yang terkumpul, kita jadikan suatu kesimpulan terkait masalah etis tersebut. Misalnya, ternyata kalau misalnya kita biarkan orang ini kita relokasi di dalam perusahaan kita, hasilnya itu adalah dia akan membuat karyawan yang lain ikutan korup. Kok dia korup cuma direlokasi? Ya udahlah, saya sekalian lah. Kan paling saya cuma kena relokasi juga. Nah, kalau kayak gitu ceritanya bisa itu nanti nyebar korupsi. Yang rugi siapa? Perusahaan, bukan diri kita. Bukan diri pegawai itu, tapi semuanya. Apa yang terjadi kalau perusahaan yang kena? Gara-gara kita mempertahankan satu orang, kita kehilangan perusahaan. Gara-gara satu orang, bisa puluhan orang dari perusahaan tersebut itu terkena dampaknya. Lebih baik satu orang ini kan dipentalin keluar daripada yang lainnya kena ketularan korupsi juga gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita mikir analisis logika dari norma-norma yang lemah terhadap korupsi, satu orang ini yang korup gitu ya,
kalau nggak diberikan efek jera dan semuanya melihat bahwa kalau korupsi efek sejerah itu, mereka akan ikutan gitu. Jadi kita cegah supaya tidak mengikuti yang lainnya gitu ya. Bahkan kita jadikan contoh, kamu korup, nasib kamu kayak gini gitu ya, tegas. Nah, seperti itu. Kan sebagai seorang pemimpin kita harus tegas gitu ya. Nah ini analisis logika. Jadi tapi jangan pernah kita itu memutuskan hanya dengan emosional gitu ya. Harus logika rasional, karena ketika kita emosional biasanya keputusan itu tidak tepat, bahkan kita akan memberikan dampak yang buruk di kemudian hari. Kita harus ngumpulin informasi yang tepat, dampaknya kalau kita pecat apa, kalau kita tetap diamkan di perusahaan apa gitu ya. Kita kumpulkan semua data, baru kita putuskan seperti itu. Tapi ingat, kita harus punya etika dalam mengambil keputusan. Nah ini ada perkataan dari Albert Camus, seorang penulis dan pemikir filosof ya, abad 1920-an. Dia berkata bahwa a man without ethic is a wild beast lost in this world. Nah, bahasa Indonesianya laki-laki, manusia tanpa etika itu seperti hewan buas yang dilepaskan ke bumi ini. Nah, jadi tetaplah memegang etika. Ini bagus banget quote-nya ya. Oke, sekian dari saya. Semoga pengetahuan ini bisa menjadikan teman-teman itu bertambah skill dalam keputusannya mengambil keputusan etis di lapangan. Semoga perusahaan teman-teman senantiasa ada di jalur etis dan senantiasa mengambil keputusan yang etis. Semoga sukses. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Bye bye.